Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Katrisnaningsih dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis yang telah saya lakukan pada PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. Nah, di sini saya menggunakan 3 teknik analisis. Yang pertama, teknik analisis perbandingan, yang kedua, teknik analisis tren, dan yang ketiga, teknik analisis common size. Nah, di sini yang pertama ada teknik analisis perbandingan. Nah, dari data ini dapat kita lihat bahwa di sini ada neraca perbandingan. Nah, dari sisi neraca, pada tahun 2020 perusahaan mengalami penurunan aktiva sebesar min 17,97% dengan rasio 0,82%. Nah, hal ini dapat kita identifikasi bahwa terjadi penurunan aktiva lancar maupun penurunan aktiva tetap pada perusahaan. Nah, kemungkinan besar terjadinya penurunan ini akibat kegiatan operasional perusahaan yang menurun akibat dampak dari COVID-19 sejak tahun 2019 lalu. Nah, hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan yang sangat signifikan pada perusahaan karena kegiatan operasional perusahaan yang tidak lancar. Nah, selanjutnya di sisi neraca terjadi peningkatan hutang pada perusahaan sebesar 42,44% dengan rasio 1,42%. Nah, di sini Pasipa mengalami penurunan sebesar min 17,97% dengan rasio 0,82%. Nah, hal ini sama halnya terjadi penurunan pada aktiva. Nah, di sini perusahaan kemungkinan besar mengalami peningkatan hutang akibat perusahaan ingin melunasi hutang-hutangnya di tahun sebelumnya. Itulah sebabnya perusahaan mengalami peningkatan hutang. Melihat banyaknya penurunan yang terjadi pada perusahaan pada tahun 2020 ini, maka perusahaan perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan, serta meningkatkan kegiatan operasional perusahaan untuk menutupi kekurangan atau penurunan yang terjadi pada perusahaannya di masa yang akan mendatang. Nah, selanjutnya di sini teknik analisis yang kedua yaitu teknik analisis tren, di mana karena perusahaan menggunakan periode lebih dari 1 tahun, maka di sini menggunakan indeks. Nah, indeks yang paling tinggi pada laporan neraca yaitu terletak pada aktiva lancar, di mana di sini yaitu uang muka. Nah, uang muka di sini merupakan uang muka penjualan yang mengalami kenaikan pada tahun 2020. Di sini indeksnya yaitu 332%, di mana mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebanyak 16 miliar 844.205.355 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu pada laporan laba rugi, di mana indeks yang paling tinggi yaitu terletak pada EBT yaitu earning before tax atau laba yang diterima sebelum dipotong pajak, di mana di sini yaitu sebanyak 150%. Karena di sini EBT mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 764.104.674. Di sini teknik analisis yang ketiga yaitu teknik analisis common size. Di sini yang pertama ada data neraca, yang dimana di sini ada aset lancar dan juga aset tetap. Nah, selanjutnya ada liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Nah, yang terakhir yaitu data laba rugi, di mana bisa dilihat di sini hasil analisisnya. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dari sisi laporan keuangan pada tahun 2020, komposisi aset lancar sebagian besar berupa persediaan, yaitu 50% dari total aktiva atau 68,72% dari total aset lancar. Hal ini mengidentifikasi adanya kemungkinan kesulitan perusahaan dalam melakukan penjualan barang dagangannya. Nah, dari sisi laporan laba rugi, secara absolut maupun relatif, perusahaan mengalami penurunan laba dari tahun 2019 sebesar
min 0,001% dan kenaikan yang sangat sedikit pada tahun 2020 sebesar 0,001%, yang artinya perusahaan dalam keadaan sehat tapi kurang baik, jadi perlu ada perbaikan pada perusahaan. Nah, rekomendasinya yaitu dilihat dari laba yang didapatkan pada tahun 2020 yang mengalami peningkatan yang sangat sedikit dan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019. Jadi, perusahaan perlu meningkatkan kegiatan operasional perusahaan, meningkatkan produk, serta produktivitas perusahaan. Dilihat dari persediaan pada tahun 2019 memiliki sisa yang tidak terpakai, serta sebaiknya perusahaan menambah persediaan agar di tahun berikutnya memiliki cadangan persediaan yang akan digunakan dan tidak kelabakan atau kesusahan apabila harga barang-barang persediaan di tahun berikutnya mengalami kenaikan. Mungkin hanya itu hasil presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.